Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Alfian dari kelas 19 4E akan mempresentasikan untuk tugas metode penelitian yang berjudul Pendidikan Seksual dalam Era Digital atau memahami dampak teknologi terhadap pengetahuan seksualitas. Oke, lalu di sini kita masuk ke latar belakangnya. Pendidikan seksual telah menjadi salah satu aspek penting dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial, terutama di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi melalui teknologi digital. Lalu era digital ini menandai peningkatan signifikan dalam akses informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan seksualitas. Dan melalui internet, platform media sosial, dan berbagai aplikasi. Dan individu yang memiliki akses yang luas terhadap informasi-informasi mengenai topik seksual. Namun, seiring dengan kemudahan akses informasi, muncul mula pertanyaan terkait dampak teknologi terhadap pemahaman seksualitas. Bagaimana pengaruh teknologi digital mempengaruhi cara individu memperoleh, mengolah, dan memahami informasi tentang seksualitas? Sejauh mana keberadaan teknologi membantu atau bahkan menghambat perkembangan pendidikan seksual di masyarakat? Kajian ini mengangkat permasalahan penting untuk mendalami implikasi teknologi dalam pendidikan seksual. Lebih dari sekedar mengeksplorasi akses informasi, penting untuk memahami dampak positifnya, negatif, serta tantangan etis yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi memberikan pendidikan seksual ke masyarakat. Dan untuk tujuan makalah ini saya buat yaitu yang pertama menganalisis pengaruh teknologi terhadap pendidikan seksual. Yaitu tujuan utamanya adalah memahami bagaimana teknologi seperti internet, media sosial, dan juga aplikasi digital mempengaruhi akses, pemahaman, dan penyebaran informasi seputar pendidikan seksual. Yang kedua, membahas dampak positif dan negatif dari pendidikan seksual online, yaitu menyoroti manfaat dan risiko yang terkait dengan pendidikan seksual melalui platform digital, serta mencari solusi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya. Dan yang ketiga, menelaah tentang etis dan privasi dalam pendidikan seksual online, yaitu penjelasannya di sini memahami dan mengidentifikasi tantangan etis terkait privasi, keamanan, dan keberagaman konten yang ada dalam pendidikan seksual online serta menyarankan penyelesaiannya. Dan yang keempat, di sini menyajikan rekomendasi untuk pengembangan pendidikan seksual dalam era digital, yaitu pendidikan dan memberikan panduan atau rekomendasi tentang teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendidikan seksual dalam masyarakat secara aman, efektif, dan juga etis. Dan yang kelima, memperluas pemahaman tentang pengaruh teknologi terhadap pengetahuan seksualitas, yaitu penyajikan informasi yang terkini terkait dengan peran teknologi dalam membentuk pemahaman individu tentang seksualitas, khususnya di kalangan remaja dan kelompok di usia muda seperti kita sekarang ini. Jadi dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan ini, makalah dapat menjadi lebih terfokus terhadap pada eksplorasi dampak teknologi terhadap pendidikan seksual serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang cara mengelola dan memanfaatkan teknologi secara positif dalam konteks ini. Oke, di sini ada dua metode penelitian, yaitu ada metode kualitatif yang berisikan contohnya pertama studi kasus platform edukasi seksual unggulan, yang kedua wawancara dengan ahli, dan yang ketiga analisis konten dan tema kualitatif. Dan untuk metode kuantitatif terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada survei dan kuesioner, kedua analisis statistik, yang ketiga pengumpulan data kuantitatif dari platform. Oke, sekarang kita lanjut ke profil pendidikan seksual dalam era digital. Di sini terbagi ada dua, yaitu konsep pendidikan seksual. Yang pertama ada akses terhadap informasi. Di sini konsep ini mencakup kemampuan individu untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal yang sehat, dan aspek-aspek seksualitas lainnya melalui teknologi digital seperti internet dan aplikasi edukasi. Dan yang kedua, kesadaran dan pengetahuan.
yaitu pendidikan seksual dalam era digital bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan individu tentang isu-isu kesehatan reproduksi, perlindungan diri dari penyakit menular seksual, kesehatan mental, hubungan yang sehat, serta berbagai aspek yang penting lainnya terhadap atau terkait seksualitas. Dan yang ketiga, integrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, yaitu pentingnya integrasi pendidikan seksual dalam kurikulum formal dan non-formal di sekolah, serta lingkungan pendidikan lainnya untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dan di sini ada perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap seksualitas. Seperti yang kita lihat bersama-sama, di sini terbagi 3 juga. Yang pertama, pengaruh media sosial dan konten digital. Itu sangat bahaya bagi kita, apalagi dengan berkembangnya digital saat ini. Itu benar-benar mempengaruhi seluruh masyarakat atau manusia dan juga berumur seperti kalangan muda kita ini. Dan yang kedua, adanya pornografi dan dampaknya. Jadi lebih baik stop untuk pornografi dari sekarang sebelum kalian kecanduan. Dan yang ketiga, hubungan sosial dan seksualitas digital. Contohnya sedang maraknya saat ini itu seperti ada aplikasi dating apps yang sering digunakan para kalangan remaja sekarang. Ada Bumble, Tinder, dan juga lain-lain. Itu mempengaruhi sekali untuk pendidikan seksualitas kita dalam era digital saat ini. Oke, kita sekarang masuk ke implikasi teknologi terhadap pengetahuan seksual. Di sini perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap seksualitas. Penjelasannya yaitu internet dan platform digital memiliki peran besar dalam cara individu memperoleh informasi tentang seksualitas. Berikut adalah beberapa cara bagaimana penggunaan internet dan platform digital mempengaruhi akses individu dalam informasi seksual. Di sini ada terbagi 3, yaitu yang pertama, akses tidak terbatas, yaitu internet menyediakan akses tanpa batas ke berbagai sumber informasi seksual. Individu dapat mencari informasi tentang kesehatan reproduksi, identitas gender, dan topik seksualitas yang lebih mudah. Berikut yang kedua, ada anonimitas dan privacy. Penjelasannya yaitu platform digital menyediakan anonimitas yang memungkinkan individu untuk mencari informasi tentang seksualitas tanpa harus teridentifikasi secara pribadi. Ini bisa menjadi penting bagi individu yang enggan atau malu untuk mencari informasi secara langsung. Yang ketiga, ada forum komunitas online. Di sini ada banyak forum, grup, dan komunitas online yang memungkinkan individu untuk berbagai pengalaman, bertanya, dan memberikan dukungan satu sama lain terkait masalah-masalah seksualitas. Ini menciptakan ruang aman untuk berdiskusi tanpa adanya tekanan sosial. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dan positif mengenai pendidikan seksual dalam era digital. Yaitu, di sini untuk dampak positifnya ada 3. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan seksualitas yang merata. Dan yang kedua, adanya forum diskusi dan dukungan. Yang ketiga, akses informasi yang luas. Dan sementara untuk dampak negatifnya, di sini ada kesenjangan akses dan keterbatasan teknologi. Yang kedua, risiko konten tidak sesuai. Dan yang ketiga, ada tantangan etis dan privasi. Oke, di sini adanya peran teknologi dalam seksualitas atau dalam pendidikan seksualitas, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Di sini ada beberapa cara mengenai bagaimana teknologi dapat memperluas kesadaran dan pengetahuan terkait seksualitas, meliputi ada 3. Yang pertama, akses informasi yang mudah, yaitu contohnya teknologi memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi seksualitas melalui internet dan platform digital pendidikan seksual online. Ini memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya. Yang kedua, akses yang merata.
yaitu penjelasannya teknologi yang memungkinkan akses yang merata terhadap pendidikan seksual bagi kelompok sebelumnya sulit dijangkau dan pendidikan konvensional, seperti remaja yang malu atau individu dari latar belakang yang konservatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pelindungan dan keselamatan pengguna. Untuk penjelasannya, pengguna teknologi dalam pendidikan seksual juga memerlukan perhatian terhadap etika, privasi, dan perlindungan pengguna, sehingga perlu adanya pengaturan yang tepat untuk memastikan pengguna merasa aman dan nyaman dalam informasi. Oke, untuk tantangan dan etika dalam pendidikan seksual online, ada isu privasi dan keamanan. Isu-isu dan keamanan privasi tambahan yang mungkin relevan dalam makalah pendidikan seksual dalam era digital ini terbagi beberapa dan lumayan banyak juga. Contohnya, yang pertama, konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya atau agama. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kesesuaian nilai-nilai budaya atau konten pendidikan seksual mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya atau agama tertentu. Ini dapat menimbulkan konflik dengan keyakinan atau nilai-nilai kelompok tertentu. Yang kedua, perbedaan interpretasi nilai, yaitu nilai resiko bahwa interpretasi terhadap informasi seksual yang disajikan di platform online dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan pada interpretasi budaya atau agama yang berbeda. Yang kedua, dukungan dan pengawasan di sini terbagi menjadi dua juga. Untuk yang pertama, pengawasan orang tua dan institusi, yaitu perlunya pengawasan yang tepat dari orang tua untuk memastikan konten yang diakses sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak atau remaja. Yang kedua, peran kualitas pengawasan, yaitu pentingnya memastikan bahwa pengawasan yang diberikan tidak membatasi akses terhadap informasi yang tepat dan pentingnya terkait seksualitas. Oke, untuk yang ketiga, penanganan informasi pribadi pada pengguna. Di sini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama, perlindungan informasi pribadi. Perlunya kebijakan yang jelas dan kuat terkait perlindungan informasi pribadi pengguna, serta peraturan yang efektif dalam penanganan informasi sensitif terkait seksualitas. Sedangkan yang kedua, transparansi dan kontrol pengguna, yaitu memberikan transparansi kepada pengguna terkait bagaimana informasi mereka diambil, digunakan, dan dijaga, serta memberikan kontrol pada pengguna terkait informasi yang mereka bagi. Oke, di sini ada saran dan kesimpulan. Terakhir, untuk kesimpulannya, yaitu teknologi memberikan akses luas terhadap informasi seksualitas, memungkinkan pendidikan yang lebih inklusif, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, peran ini juga harus diimbangi dengan pertimbangan etika, keamanan, dan akurasi informasi. Selain itu, teknologi memiliki dampak positif seperti akses yang luas terhadap informasi, forum diskusi, dan inovasi pendidikan. Tetapi, juga menyebabkan risiko seperti konten yang tidak akurat, eksposur terhadap materi yang tidak pantas, dan masalah privasi. Adapun tantangan etis seperti kebutuhan atau konten yang akurat dan sensitif terhadap keberagaman budaya, serta perlunya perlindungan privasi pengguna, menjadi fokus penting dalam pengembangan platform pendidikan seksual. Begitupun pendidikan seksual dalam era digital memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan kualitas, keamanan, dan nilai-nilai etis. Ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti pengembangan platform, penyedia konten, ahli, serta pihak-pihak terkait lainnya. Untuk masa depan, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas, pedoman etika yang kuat, dan pendekatan yang lebih inklusif dalam menghadapi isu-isu sensitif terkait seksualitas. Dan di sini untuk sarannya yaitu perlunya pengembangan platform pendidikan seksualitas atau seksual untuk menyusun pedoman etika yang kuat untuk konten yang disajikan, dan pentingnya menerapkan standar konten yang akurat, inklusif terhadap budaya-budaya. Selain itu, ini memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara menggunakan platform secara aman dan bertanggung jawab, serta memberikan panduan yang jelas tentang privasi dan kontrol data.
Juga mendorong kesadaran pengguna terkait konten yang diandalkan dan pentingnya penilaian kritis terhadap informasi yang diperoleh. Saran-saran ini bertujuan untuk mengerahkan pengembangan platform pendidikan seksual secara online ke arah lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, Indri Alfian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.